ayam ini langsung jadi salah satu favorit gue untuk budget under 10 juta. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk flagship SIM GOAT sekarang, yaitu SIM GOAT EA1000. Dan SIM GOAT EA1000 ini menggunakan satu dynamic driver dan satu passive radiator, di mana harganya di Indonesia sekitar 3,5 jutaan. Mungkin ada yang tanya, bang, bukannya flagship dari SIM GOAT sendiri EA2000? Well, flagship EA2000 itu sempat bener ada sebelum EA1000 ini. Dan memang EA2000 harganya lebih mahal, tapi sudah disebutkan sendiri di websitenya bahwa EA1000 justru adalah pembaruan dari flagship EA2000 walaupun dengan harga yang murah. Jadi untuk statusnya yang sekarang ini adalah flagshipnya SIM GOAT EA1000 Fairmat ini, walaupun harganya memang lebih murah daripada EA2000. Sedikit bocoran aja, gue udah coba EA2000 dan gue nggak suka sama sekali. EA1000 ini gue suka banget. Tapi ayam ini ada kelemahannya yang bikin dia nggak cocok di beberapa lagu, tapi di beberapa lagu itu gue suka banget, parah. Jadi langsung aja, seperti biasa gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Secara subjektif kayaknya ini salah satu ayam tercantik di 2023 ini ya. Lihat nggak, bentuknya tuh putih, bersih, lalu sedikit ada pola di dalam faceplate-nya ini. Ini kayak pakai solar antara resin atau kaca ya, resin sih mestinya. Di dalamnya tuh ada kayak pola-pola warna gold kecil gitu. Wah, ini cakep banget sih, bener-bener ganteng. Dan full metal, dan yes, lu bisa merasakan ketika lu megang ayam ini bahwa ini bukanlah ayam yang murahan. Ini bahannya metal dan sedikit berat. Lalu sedikit ada bagian vent hole yang cukup unik di sini. Gua rasa itu kemungkinan besar area passive radiatornya sendiri. Lalu untuk nozzle-nya sendiri ini detachable, persis seperti Kato ya, bentuk tip atau beberapa ayam lainnya. Lu tinggal puter gini aja. Dan di dalamnya itu ada, di dalam packaging ya maksud gua, ada 3 pilihan nozzle. Ada yang warna ini, kalian harus lihat ringnya sih ya, dia tandain suaranya pakai ring. Ini ada yang warna black, dan ada yang warna nozzle sendiri gold, sementara yang tadi terpasang di ayamnya langsung dari awal adalah warna red. Lalu untuk kabelnya sendiri ini detachable, dan ini ya, ada, perhatiin nggak? Mungkin perhatiin aja, dia ada sedikit area masuknya, jadi memang di kabelnya sendiri disarankan memang ada yang bagian recession seperti ini ya. Jadi kalau dipasang dia emang agak masuk di bagian sininya. Untuk kabelnya sendiri, gue ngerasa agak berat kabelnya, cuman untuk dilihat ini ganteng banget. Memang nggak terlalu fleksibel, cuman kesannya kabel yang bagus dan nggak murahan. Ini berasa berat, tuh. Sampai ke ujungnya juga berasa kualitasnya cukup baik, tapi nggak terlalu fleksibel aja. Untuk ergonomi dari ayam ini sendiri, well, gue nggak ngerti kenapa, tapi beberapa kali gue review ayam SIM GOAT itu, kalau pakai tips bawaannya yang cuman ada satu tipe, semacam Akustun AET07 ini, gue ngerasa kurang ngesil di kuping gue. Jadi malah terlalu bright dan kurang, ya kayak kurang tebel aja suaranya overall, kurang bassnya, kayak overall gue kayak nggak dapet seal yang tepat. Karena itu gue selalu pakai Final Type E ini untuk kebanyakan SIM GOAT itu sama cocok, dan kalau gue udah pakai Final Type E ini secara housingnya itu fittingnya enak banget, bener-bener gue bisa pakai lama dan ngepas. Cuman mungkin sedikit yang gue mau protes, sedikit komplain tepatnya, ini secara ear gate masih agak ini ya, kepanjangan dari kuping gue, jadi kalau ketarik-tarik ini kurang enak. Dan juga secara kabelnya sendiri memang masih agak berat. Jadi mungkin kalau jalan-jalan gue ngerasa kurang nyaman. Tapi at least kalau gue pakai di kerja ataupun gue di cafe, ini gue nggak ada masalah. Secara suara ayam ini gue bisa bilang dia punya 3 ini ya, dia punya 3 nozzle. Gue bakal ngomong kalau nozzle yang gold itu katanya tuningan terbarunya mereka 2023 ini. Tapi jujur aja buat gue itu tuningannya paling ancur, very shouty sampai kuping gue sakit dengernya. Sementara yang hitam itu dibilang SIM GOAT Classic, buat gue sekali lagi masih terlalu tipis dan terlalu nyerang buat selera gue pribadi. Gue sendiri paling suka yang warna merah, dan yang yes, gue jadi basically tuningan nozzle yang lainnya gue nggak pakai sama sekali, terlalu nyerang, terlalu sakitin telinga. Sementara yang ini gue cocok, tapi harus diomong juga dia masih lumayan agresif ya di upper mid to treble areanya. Secara frequency response, jadi gue bakal lebih banyak bahas tentang yang red aja. Secara frequency response bisa dikategorikan, walaupun dibilang ini tuningannya Harman 2019, cuman secara frequency response dan secara yang gue denger, Harman itu kan focusing lebih di sub bass daripada mid bass. Nah ini melenceng.
dia lebih ke mid bass-nya. Lalu tadi dengan upper mid to treble-nya sendiri juga nggak harman-harman banget sebenarnya. Justru lebih mirip AF Neutral 2023 with more bass dan sedikit ada penambahan lagi di area mid treble-nya. Jadi memang ini ya bisa dikategorikan lumayan V-shape lah untuk beberapa orang, dan by measurement kalau lu pakai AF Neutral 2003 ya a bit V-shape lah bisa dikategorikannya, dengan mid bass yang spesial ditambah dengan vocal upper mid, vokal atas, dan juga lower treble yang lumayan maju. Dan gini, gue mau kasih tahu juga, Passive Radiator ini kan cukup bisa dibilang driver yang masih jarang sekali dipakai di IM pada umumnya. Gue aja baru nemu 3 ya berarti. Ada si Let's Shure DZ4 yang jujur aja gue sama sekali nggak denger efeknya di mana. Lalu di EA 2000 yang boro-boro gue fokus ke Passive Radiatornya, gue udah kepedesan duluan. Nah di sini gue akhirnya berasa nih Passive Radiator. Secara teori Passive Radiator adalah driver diaphragmnya doang. Dia nggak pakai voice coil, dia nggak nempel kemana-mana. Dia bergerak hanya ketika driver besar satunya lagi itu bergerak. Jadi kayak dia menangkap reverb dari bass, dari getaran driver utamanya, dan dia bantu getar sedikit untuk menambahkan tekstur bass. Itu by teorinya. Dan yang lain gue nggak terlalu ngerasa. Di sini gue ngerasa ada sesuatu yang spesial tentang mid bass-nya, teksturnya, punch-nya itu cukup berbeda daripada yang lain, and I love it. Langsung aja bahas secara bass-nya dulu. Ini adalah salah satu bagian yang gue kadang love or hate it ya. Karena gini, pada dasarnya gue adalah orang yang lebih suka sub bass. Kalian bisa lihat seperti favorit gue sendiri kayak Sennheiser IO600 punya sub bass yang banyak, punya sub bass yang dalam, menonjol sampai dalam. Ini enggak. Bahkan U4S gue juga gitu. U4S punya sub bass yang cukup dalam, cukup gebuk. Sementara di SIMGOT EA1000 ini tidak. Dia tidak terlalu punya sub bass, dia somehow gebukannya tuh lebih ke mid bass. Jadi bukan tipe bass yang rumbling bawah gitu, enggak. Tapi lebih ke pukulan kick bass jeduknya gitu. Nah, ini ternyata jujur aja itu bukan sesuatu yang biasanya gue suka, tapi di sini gue suka karena pukulannya itu mantep banget. Contoh lah lagu Tulus saja, Ruang Sendiri itu dari awal dia punya pukulan duknya itu mantep banget dan bikin suaranya itu asik. Dan gak tau, gue sih cuma main ketagihan ngerasain bass punch-nya itu karena memang cukup berbeda daripada yang lain, punya tekstur yang spesial tersendiri. Dan juga bahkan waktu gue dengerin lagu ngebut seperti Night Eternal Darkness, itu dia kan lagunya cepet, punya kick double kick yang cepet. Itu setiap kicknya itu teksturnya berasa di sini. Jadi yes, kalau lu suka kick bass, lu suka pukulan bass, ini punya bass pukulan yang bagus. Tapi perlu di-emphasize di sini bahwa bukan berarti ini bass head, bukan berarti ini bassnya gede banget. Gue lebih ngomong ke tekstur pukulan dan dinamisnya bassnya ketika ada pukulan. Jadi ketika ada pukulan gede, dia jeduknya itu asik. Tapi bukan berarti dia yang selalu duk. Nggak, dia jeduk gitu. Nah, untuk vokalnya ini a bit mixed feeling. Sekali lagi, kalau bassnya biasanya gue suka sub bass, tapi mid bassnya spesial. Nah, untuk area mid range-nya, kalau buat selera gue pribadi, sebenarnya upper mid range-nya kebanyakan. Ditambah dia punya attack yang bagus, jadi lumayan nyerang upper mid range-nya itu bikin nada-nada atas itu lebih ke emphasize, nada-nada manusia atas. Jadi kalau dengerin vokal itu nggak bisa terlalu tebel, nggak bisa terlalu bulat teksturnya. Tapi dia yang bagus di sini adalah clarity dan resolusinya itu bener-bener bagus. Jadi di sini kerasa tipe drivernya ini tipe driver yang kualitasnya bagus. Pengucapan kata-kata, bersihnya nada itu dapat semua. Mau vokalan, mau itu instrumen, itu dapat semua. Walau mengarahnya agak tipis, tapi karena dia bersihnya, ini bener-bener ngingetin gue sama Tantrum Oxygen. Itu bersih banget, dan semakin lu punya source yang bagus, semakin lu punya source yang black backgroundnya bersih, semakin berasa bahwa IM ini punya suara vokal, suara mid range yang walaupun agak tipis tapi maju, bening, dan sangat detail. Seperti gue dengerin lagu Tulus, itu dengerin Ruang Sendiri, ataupun denger Kelana, Remedy, itu kayaknya di budget under 10 juta ini salah satu yang paling gue suka. Juga dengerin Diana Krall atau Rebecca Pigeon, intinya lagu-lagu vokalan yang tidak agresif, lagu-lagu vokalan yang agak nyantai, dengan rekaman yang bagus. Waduh, di sini bening banget. Tapi di saat bersamaan, karena memang tetap dia adalah masuk ke ranah lumayan agresif untuk beberapa vokal nada atas, gue agak kurang bisa dengerin lagu-lagu yang
sangat energik di area upper mid range. Contoh lah dengerin beberapa lagu yang ngerock di mana dia menonjolkan sekali gigitan gitarnya. Di sini gue agak terlalu maju rasanya, a bit too much, rada bikin fatigue rasanya, agak bikin sakit telinga gue. Nggak sampai sibilance, tapi kayak nyerangnya itu loh, intensitas upper mid range-nya, intensitas gitar elektrik yang nyerangnya itu. Ataupun gue dengerin lagu kayak misalnya The Greatest Showman, This Is Me, itu kan vokalnya teriak banget di pertengahan sampai akhir. Di sini gue agak too much, jadi gue pribadi harus kecilin dulu sedikit volumenya karena dia nyerang banget vokalnya itu. Tapi kalau sekali lagi gue dengerin lagu kayak ya Diana Krall, Rebecca Pigeon, mungkin Amber Rubarth, ataupun Tulus, itu kan yang nyantai-nyantai, nggak nyerang gimana-gimana, dengerin Joshua gitu, itu bersih, bening, gue ketagihan di situ. Jadi memang ini agak pilih-pilih tipe lagu, tapi sekalinya dapet buat gue ini spesial banget sampai gue ya simplinya dengerin terus-terusan karena saking asiknya. Nah, treble di sini tipe yang nicely extended. Jadi treble-nya itu gue nggak berasa ada bagian yang ketupan gimana-gimana, sampai nada atas juga masih oke. Dan gue sukanya ini ada hubungan mungkin dengan acoustic design, karena IM ini serasa kayak a bit more open dibandingkan IM biasa. Entah mungkin karena vent hole-nya yang besar banget ini, tapi gue ngerasa memang ada sensasi airiness, bukan frekuensi tinggi, tapi sensasi agak kebuka. Jadi sensasi flute gitu, sensasi violin tinggi itu kayak ada lepasnya secara akustik. Nah, itu buat gue cukup asik di sini, dengerin cymbal, dengerin instrumen, semuanya oke. Jadi tipe IM ini bukanlah tipe yang buat gue cocok untuk beberapa lagu yang agresif. At least di kuping gue ini kebanyakan. Tapi kalau mungkin untuk lu yang bener-bener suka yang energik banget, di sini bisa dapat. Tapi gue pribadi too much ya, kebanyakan. Gue dengerin ini sangat-sangat suka dengerin lagu-lagu yang tadi gue bilang audiophile selection, yang vokalan, yang agak tebel, yang nyantai, yang nggak maju-maju banget. Itu bening, clear banget, ditambah pukulan mid bass-nya yang setiap kali jeduk itu berasa spesial. Ditambah dengan overall beningnya black background yang dia punya, ini kayak bersih banget suaranya. Ini menonjolkan banget kebersihannya itu. Ini bikin gue ingetin sama Cinta Lama, Tanjim Oxygen gitu. Tapi dengan pukulan mid bass mungkin yang lebih spesial dan fitting lebih enak. Kalau si Tanjim Oxygen sendiri kan banyak orang susah di nozzle-nya yang pendek. Di sini nozzle-nya itu udah pada umumnya dan buat gue fittingnya lebih enak di sini. Nah, secara teknikal gimana? Gue simply said ini bagus. It's a little bit better than Tanjim Oxygen rasanya. Dia punya separasi yang sedikit lebih berasa karena dia punya tadi ya passive radiator, somehow dia punya gebukan bass yang bikin dia rada terpisah dari vokalnya. Tapi selain itu ya se-Oxygen lah secara resolusi vokalnya, detailnya segitu. Tidak bisa menyaingi tipe separasi multi driver seperti Vanguard itu, ataupun resolusi yang dengan transient cepat semacam Shure S12, tapi dia punya specialty lebih ke bersihnya suara itu dan dynamics yang bagus. Ditambah dengan gue nggak tahu, gue masih ngerasa ini agak semi open gitu sensasinya itu. Dia punya sensasi suara lebar yang bagus, soundstage width-nya itu bagus, tapi nggak terlalu punya dimensi depth ataupun height. Nah, pasti ada yang tanyakan, Bang, gimana kalau dibandingkan head to head langsung lawan Tanjim Oxygen? Gampangnya Tanjim Oxygen adalah seperti SIMGOT EA1000 ini yang punya sub bass lebih dalam, tapi mid bassnya tidak sespesial EA1000 ini. Secara vokal, jujur gue suka dua-duanya dan dua-duanya punya kelemahan yang buat gue masih vokalnya agak ketipisan untuk selera gue, tapi beningnya gue suka banget. Cuman kalau misalnya lu dapet Tanjim Oxygen yang warna hitam, itu lebih tebel vokal daripada EA1000 ini. Yang silver ada kemiripannya. Nah, cuman gue mau bahas aja soal bassnya, jadi perbedaan utamanya. Di SIMGOT EA1000 dia punya punch yang lebih bagus. Secara tekstur pukulan, itu bassnya lebih bagus, lebih dapet kayak reverb punch-nya itu lebih dapet, lebih natural. Sementara di Tanjim Oxygen, dia lebih punya gemuruh yang lebih baik. Jadi kalau dengerin lagu orkestra, gue ngerasa di Tanjim Oxygen itu lebih bisa dapetin megahnya. Secara staging juga, si SIMGOT EA1000 ini punya sensasi yang lebih luas dan lebih open dibandingkan Tanjim Oxygen. Sementara Tanjim Oxygen punya sensasi 3 dimension yang lebih bagus dibandingkan SIMGOT EA1000. Jadi, basically dua-duanya bagus. Cuman kayak satu lebih bagus di sub bass, satu lebih bagus di mid bass, satu lebih lebar, satu dan open, satu lagi lebih 3D. Jadi kayak pilih terserah lu. Cuman, kalau buat gue sekarang,
Harus gue ngomong, emang lebih gampang merekomendasikan SIM GOAT EA1000 ini karena Tanjim Oxygen sudah discontinued statusnya, ditambah lagi dengan banyaknya orang yang punya kesulitan dengan fitting karena nozzle yang tipis, nozzle yang pendek. Kalau dibandingkan dengan The Audio Elixir gimana? Well, The Audio Elixir adalah IM yang punya suara lebih kalem, vokal lebih tebal, bisa dibilang lebih nyantui overall dibandingkan SIM GOAT EA1000. Tetap fokusnya sekali lagi sub bass. Sementara di sini suaranya lebih energik, lebih fun, sekaligus lebih nyerang. Tapi sekaligus clarity vokalnya gue ngerasa di SIM GOAT EA1000 ini lebih baik. Jadi Dian, apakah gue merekomendasikan SIM GOAT EA1000 ini? Well, jujur aja SIM GOAT EA1000 ini agak beda dari SIM GOAT lama. Entah dari EW200 ataupun SIM GOAT EM6L. EM6L tuh secara tuningan buat gue paling gampang diterima banyak orang. Gampang banget gue rekomendasi ke banyak orang. EW200 di price point-nya itu kayak udah bagus banget. Sementara ini ada beberapa tipe lagu yang gue pribadi tidak enjoy di sini. Bahkan gue bisa lebih enjoy di SIM GOAT EM6L gitu ya. Jadinya ini memang mungkin bukan untuk semua orang. Tapi pas lu dapetin genre yang cocok, seperti yang gue sebutkan tadi, slow, vocal, audiophile, instrumental, ataupun yang bersih-bersih rekamannya, ini benar-benar salah satu yang bisa gue bilang terbaik mungkin di harganya, atau ya simply nggak ada lawan mungkin. Jadi gitu aja untuk review kali ini. I really love it, dan kebetulan playlist gue banyak seperti yang gue bilang cocok dengan suaranya ini. Jadi gue pribadi sangat-sangat suka, dan kemarin yang gue bilang ya, gue bawa ke Mid. IM kebanyakan orang suka itu ada IE600, U4S, dan yang ketiga itu gue bawa beberapa pada lebih mahal. Ini salah satu yang paling favorit dan paling banyak disukai di Mid kemarin. Gitu aja yang gue bisa ngomong. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.